Hai teman, I'm Bigusto. Saya mau sharing tentang bohong. Apakah bohong itu indah? Baik, bohong, semua orang pernah bohong. Anak kecil juga sudah bisa bohong. Semua orang pernah melakukan bohong. Dan kebohongan rasanya dianggap sebagai kesalahan atau dosa yang sepele. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bahwa bohong itu efeknya besar. Pertama, bohong itu berkenaan dengan kepercayaan, integritas. Kalau kita sudah tidak dipercaya orang, repot. Dalam hubungan manusia, dalam keluarga, dalam pertemanan, dalam bisnis, dalam pekerjaan, semua butuh kepercayaan. Kalau kita sudah nggak dipercaya, ya repot. Megang uang nggak dipercaya, janji nggak dipercaya, omongan kita nggak dipercaya, ya sudah repot, selesai sudah. Nah, oleh sebab itu kita perlu menjaga integritas kita. Yang kedua, kebohongan itu merusak hidup kita. Kenapa begitu? Kalau kita biasa berbohong, itu menjadi karakter dan itu menjadi pembawaan. Sedikit-sedikit bohong, sedikit-sedikit bohong. Nah, bohong itu biasanya ada senarionya. Nah, bohong satu akan diikuti dengan bohong berikutnya. Jadi bukan gempa saja yang ada gempa susulan, tapi bohong susulan juga ada. Supaya skenarionya terjadi sempurna sesuai kebohongan awal. Kebohongan kecil menjadi kebohongan besar. Nah, yang parah kalau kebohongan ini sudah menjadi karakter, sudah menjadi kebiasaan. Sedikit-sedikit bohong dan itu menjadi jurus. Sekarang ada masalah, ada sesuatu kita bohong, selamat. Besok jurus ini akan dipakai lagi, bohong lagi. Besok akan dipakai lagi, bohong lagi. Makanya bohong itu jadi jurus, menjadi gaya hidup, menjadi karakter kita. Dan bohong itu bisa menjadi penyakit. Ada penyakit namanya mitomania. Ini penyakit hobi berbohong. Sampai ada filmnya juga itu di tahun berapa ya? 90-an atau 2000-an. Jadi nggak ada apa-apa ya, pokoknya berbohong. Kalau nggak berbohong nggak asik gitu. Ditanyain kamu udah makan belum gitu. Bohong, jawabnya bohong. Padahal dia jawab belum ya nggak apa-apa, jawab sudah ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bohong nggak asik gitu. Nah, itu parah. Bohong biasanya berhubungan dengan kesalahan. Karena takut dimarahi, karena berbuat kesalahan sehingga berbohong. Sebetulnya dalam menghadapi kesalahan, saat kita berbuat kesalahan, yang terbaik adalah jujur, kejujuran. Lebih baik mengaku dulu, itu paling baik. Jadi menghadap terhadap siapa? Terhadap orang tua, terhadap atasan, terhadap bos, terhadap teman, terhadap siapapun. Mengaku salah dulu itu lebih baik. Karena kalau biasanya kalau kita datang menghadap mengaku salah, maka biasanya orangnya nggak marah. Ya tergantung permasalahannya apa dan emosi seseorang. Tapi itu paling oke lah. Kedua, kalau kita ditanyain, kita ngaku salah. Nah, yang parah, udah nggak ngomong, ditanyain bohong. Kalau ketahuan bohong, orangnya tambah marah. Sekarang masalah kesalahan. Kalau kita salah, dimarahin, ya wajar. Namanya juga salah. Kalau kita salah, nggak dimarahin, ya itu anugerah.
Dan dengan kejujuran kita tuh lebih baik. Hidup kita lebih tanpa beban. Terhadap orang tersebut, orang yang kita berbuat salah juga kita tidak merasa beban. Daripada bohong. Jadi mari kita ubah supaya hidup kita lebih baik. Bohong, apakah bohong itu indah? Tentu tidak. Oke? Akhir kata, silahkan subscribe, like, beri komen, dan bagikan ke orang yang masih suka berbohong. Sampai jumpa. Bye-bye.